ketika menghadapi masalah itu keras, susah dibilangin. Ya saya bang Ustadz. Terkadang hidup anak remaja ya, mereka gatal di mana, garuk di mana, gitu. Ya kan? Gatalnya apa ya, goyang gitu loh. Ya. Kadang kuat, kadang enggak. Gitu. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Duta Sahara semuanya, hai. Ketemu lagi dengan saya Wandan. Alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh Ustadz Zulfahmi, Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya teman-teman. Hari ini kita bisa bersama dengan beliau. Semoga nanti ilmu yang akan beliau sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya Ustadz ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih Ustadz mengenai perasaan keresahan hati. Sebenarnya perasaan ini sedang saya alami juga. Karena kan ini sudah mau masuk akhir tahun ya Ustadz ya. Banyak hal-hal yang sebelumnya itu saya susun, saya rencana di awal tahun. Ternyata masih banyak yang belum tercapai gitu Ustadz. Jadi muncul rasa kekhawatiran di dalam diri saya. Bahkan saya sampai lupa bahwa sebenarnya ada Allah gitu yang sudah mengatur semuanya. Betul. Ya jadinya galau Ustadz. Menurut Ustadz sendiri itu galau itu gimana ya? Memang setiap manusia itu tidak terlepas dari namanya ujian cobaan dalam hidup. Ya. Keresahan, galau, gundah gulana ini kan karena sikap seseorang ketika menghadapi masalah. Nah, orang itu berbeda-beda di dalam menghadapi. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang siap, ada yang tidak siap ketika dia menghadapi persoalan-persoalan di dalam dirinya itu. Nah, jadi ketika orang itu kuat menghadapinya, maka galau, resah itu bisa dijalani dengan santai, dengan baik. Kadang kan Ustadz, ya kalau yang kuat, kalau misalnya modelan saya nih kan modelnya goyang gitu loh. Kadang kuat, kadang enggak gitu. Iya, betul. Gimana tuh Ustadz? Ya memang harus kuat gitu. Dikuatkan bagaimana kita dalam hidup itu memahami bahwa semua persoalan-persoalan itu maunya kita baik. Terkadang yang kita dapatkan itu buruk. Ada orang ingin sukses tapi yang didapat gagal. Ada orang ingin untung, tapi yang didapat malah merugi. Nah, inilah kemudian yang menyebabkan ketika semua itu yang diinginkan belum terwujud, timbul kegelisahan di dalam hati. Kenapa kok begini? Kenapa begitu? Saya kok nggak hasil? Saya kok nggak sukses? Sementara orang itu banyak hasil, banyak sukses. Kemudian berkecamuklah dalam hatinya. Ya, ini yang sering terjadi dihinggapi oleh setiap orang. Makanya bagaimana menata hati itu menjadi hati yang tenang, ya, kekuatan jiwa yang kuat supaya dalam hidupnya bisa sukses saat ini dan di masa yang akan datang. Gimana cara menata hati yang seperti Ustadz katakan biar keresahan itu tidak mendalami di jiwa kita? Ya, bagaimana caranya? Ya, supaya kita bisa mendapatkan hati kita itu, para ulama hikmah itu mengajarkan kepada kita bahwa ada 3 perkara yang bisa mendekatkan atau memberikan jalan keluar dari keresahan hati kita. Apa aja tuh Ustadz 3 perkaranya Ustadz? Bisa dibagikan ke Pertama, zikrullah, ya, mengingat Allah. Berzikir ya Ustadz ya? Berzikir, dekatin Allah, bisa baca Quran, bisa ibadah, menyebut nama Allah, ya. Dengan demikian mudah-mudahan menjadi timbul ketenangan. Ya. Karena dengan tenang itu semuanya bisa berhasil. Seperti contoh misalnya kita sedang bawa air, berisi gelas dengan diisi air di sebuah nampan. Kalau kita nggak tenang maka air ini akan tumpah.
Ya. Tetapi perlu ketenangan di situ, bawanya pelan-pelan, bawanya hati dengan baik, antara yang dipikirkan dan dirasakan hati dengan gerak tubuh itu harus seimbang. Gitu. Kalau gemeteran tumpah airnya. Tumpah semuanya. Itu sebenarnya kita juga begitu ketika menghadapi masalah ya. Kita kadang bingung apa yang harus saya kerjakan. Sudah teriak duluan kita, ya kan? Sudah marah duluan, sudah emosi duluan. Sehingga nggak fokus dengan penyelesaian masalahnya apa sebenarnya. Ya. Nah, terkadang juga anak-anak kita, anak-anak muda, anak-anak remaja ya, mereka gatal di mana, garuk di mana. Gitu. Ya kan? Gatal di sini, garuk di sini gitu ya. Nggak tahu yang dirasakan apa, yang gitu kegalauan gitu. Ditanya sama ayah ibunya, kenapa kamu nggak tahu? Kenapa? Kok bisa nggak tahu gitu kan? Nah ini ya kita bagaimana supaya menjadi nyaman itu ya. Mudah-mudahan dengan mendekat kepada Allah timbul rasa ketenangan ya, menjadi sebuah kedamaian, kebahagiaan dalam hidup dan kehidupannya. Yang kedua itu menjumpai para kekasih-kekasihnya Allah. Waliqa'u auliyai. Ya. Ketemu dengan para yang dicintai, para kekasih-kekasihnya Allah di mana saja berada ya. Karena dengan demikian mudah-mudahan karena para wali-wali kekasihnya Allah itu kan banyak diturunkan rahmat kasih sayang. Ketika kita berdekatan dengan mereka, mudah-mudahan kasih sayang itu timbul dalam diri kita. Contohnya wali Allah yang seperti apa Ustaz yang bisa kita dekati? Ya, mereka-mereka yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan kelembutan, penuh cinta kasih ya, yang memang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyaknya, hatinya lembut, penolong, penyayang. Ini yang kita cari para kekasih. Kalau enggak ya para ulama-ulama ya, yang memberikan kesejukan, yang memberikan kedamaian dalam hidup dan kehidupan kita. Yang ketiga itu adalah mendengarkan kalam hikmah ya. Nasihat-nasihat yang bijak, kita saling mendengarkan. Mudah-mudahan hidup kita itu menjadi tertuntun, hidup kita menjadi baik dari kegelisahan, dari kerutan masalah-masalah yang kita hadapi yang tidak kunjung kadang-kala kemana saya harus bertanya, kemana saya harus berbicara, kepada siapa saya harus mengadu. Gitu. Lalu tadi Ustadz katakan itu berzikir ya. Iya. Ada nggak zikir khusus yang bisa membuat hati kita itu lebih tenang? Iya. Kan zikir banyak ya Ustadz ya. Betul. Bisa Ustadz sebutkan zikirnya seperti apa gitu? Iya. Memang dikatakan ala bizikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ya kita sebut nama-nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Asmaul Husna ya. Asmaul Husna kita sebut itu. Atau Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apa yang kita baca mudah-mudahan membawa kedamaian di dalam kolbun kita. Atau kita membaca sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira bagaimana cara kita mengontrol emosi ini Ustadz? Ya, memang kita hidup ini kan sudah disampaikan oleh baginda Nabi. Sesungguhnya di dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Kalau ini baik, maka akan baik ke seluruh jasad kita. Kalau ini buruk, maka akan buruk semua jasad kita. Apa itu? Ala wahya al-qalb, hati. Karena hati ini memegang peranan yang sangat penting. Maka ini harus kita jaga, kita ramut, supaya menjadi ketenangan yang baik. Kadang-kadang kan pagi orang tertawa, sorenya menangis. Ya, ada orang yang sorenya menangis, malamnya teriak-teriak. Karena gak stabil. Hatinya nih gak tenang. Berarti hati harus kontrol ya. Ini hati ini memegang peranan yang sangat penting di dalam kehidupan. Misalnya, seorang ibu, seorang istri ketika hatinya tenang, masakan banyak. Betul banget Ustadz. Kalau hati lagi kesel gak masak sama sekali Ustadz. Maka dijaga supaya seorang istri hatinya biar tenang. Harus bahagia juga Ustadz ya. Tenang. Jangan sampai dia masak tahu bodoh amat gitu. Ya kan? Itu kita mesti jaga ketenangan hati kita. Betul. Apalagi jangan sampai hati ini menjadi marah. Ini penting. Misalnya begini. Kalau kita sudah lelah ya, kita nih perlu rehat. Kalau kepengen makan. Kalau kepengen healing bersama dengan Duta Sahara, segera berangkat. Masya Allah, jalan-jalan Ustadz ya. Jalan-jalan. Ya mau umroh ya,
mau haji, Iya, ya betul. itu kan bisa terjadi dalam Iya. kehidupan. Atau kita kepengen di tempat pegunungan, ya mendengarkan suara kicauan burung, gemericik air, suara-suara yang syahdu. Hati ini jangan sampai lelah. Kalau hati lelah, jangankan membaca, melihat saja tidak. Jangankan menoleh, maka kalau udah marah semuanya akan menjadi bahaya. Maka dia bisa depresi, dia bisa histeris, dia bisa bunuh diri. Karena semuanya tergantung daripada hati yang memegang peranan yang sangat Ya, penting. berarti di dalam satu tubuh manusia itu hati ya Hati, terutama. betul. Gitu. Makanya hati ini ketika baik akan muncul pancarannya terhadap lahirnya seseorang. Kata Syekh Ibnu Athaillah, mastudia fi ghaibis sarair zoharu fi sahadati zawahir. Apa yang terkandung di dalam rahasia batin itu pengaruhnya nampak pada anggota lahir. Jadi kalau kita lagi susah, lagi resah, lagi gelisah, duit habis, beras habis, jas habis, itu pasti akan pengaruh. Oh gitu. Oh lemes sih, kenapa? Wah pasti nih, itu kan, itu nampak. Oh, iya. Jadi inner beauty-nya juga nggak akan kelihatan. Gitu ya. Itu lemes, loyo. Coba Oh. kalau sudah mau awal bulan mungkin gajian datang kan, duit lagi banyak, wah semangat, assalamualaikum, assalamualaikum, nyapa orang terus, ya kan? Ini kan pengaruhnya. Tapi ketika orang lagi sulit, lagi susah, lagi resah, ya pasti dia akan menjadi tidak semangat dalam hidup. Ibadahnya menjadi lemah, ya kekuatan imannya menjadi menurun. Bahkan antibodinya ini nggak kuat, sering sakit-sakitan. Oh kalau hati itu ya? Iya. Coba kalau udah datang duit yang warna merah. Ya. Ya. Oh iya nah, betul. Pasti nggak resah lagi. Nggak resah lagi tuh. Semangat dalam hidup, ya kan? Jadi kuat gitu. Oh iya. Baik. Jadi intinya gini loh teman-teman, kata Ustadz, untuk menghilangkan keresahan hati, ya hati jadi pengontrol utama ya Ustadz ya. Betul. Terus bagaimana nih cara menghilangkannya? Cara menghilangkan rasa yang sering resah. Iya. Ada nggak kiat-kiat dari Ustadz gitu? Ya, ketika kita lagi susah, kita lagi gelisah, maka kita segera mendekat kepada Allah. Duduk, ya, merenung, banyakin sholat, banyakin zikir, banyakin istighfar. Itu kita dekatin lagi kepada Allah. Ketenangan itu hanya bisa kalau kita dekat dengan Allah, Zat yang Maha Besar. Gitu. Insya Allah, baik. Izin bertanya Ustadz. Baik. Mohon maaf sebelumnya ya. Iya. Ustadz pernah nggak mengalami keresahan hati atau galau gitu Ustadz? Ya saya sih berusaha untuk tidak jadi galau. Oh gitu ya, baik. Saya berusaha untuk terus tenang. Seapapun persoalan yang kita hadapi tetap tenang. Karena kalau kita sudah tidak tenang, kita galau. Bagaimana nanti orang-orang di sekitar kita? Istri kita, anak-anak kita, apalagi kita sebagai kepala rumah tangga, itu menjadi tolak ukur. Kepala rumah tangga, suami tidak boleh galau. Seberat apapun persoalan yang dihadapi, dia harus tetap tenang, dia harus tetap stabil, berjalan baik. Sehingga nanti pendampingnya, anak-anaknya, orang yang menjadi dekatnya juga akan menjadi stabil. Insya Allah, berarti kalau suami nggak boleh galau, istri boleh galau dong. Ya nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Khawatir kasihan nanti suaminya nggak tenang. Gitu ya? Di jalan, di mana-mana, ya kan? Iya. Karena mikirkan kenapa istriku sekarang resah. Apalagi kalau banyak koyok nempel di dia. Ya. Jadi kalau yang banyak koyok nempel itu artinya lagi galau ya Ustadz ya, lagi resah ya. Apa mengajak jalan-jalan, apa mau dibelikan apa ini gitu. Jadi suaminya juga harus pengertian dong Ustadz. Mengerti, melihat, ya kan kalau mulai istri sudah mulai tanda-tanda ini kenapa, ya kan? Apa kurang healing, apa kurang refreshing, apa memang kurang bagaimana, ya kan? Kita mesti bijaksana juga. Iya benar-benar. Ustadz kira-kira ada nggak nih cara mengambil keputusan yang bijak dalam masalah kegalauan gini Ustadz? Jadi memang sebenarnya sih agama sudah mengajarkan kepada kita, istafti kolbaka, mintalah fatwa kepada hatimu. Jadi hati ini memegang peranan yang sangat penting, lagi-lagi kita bahwa ketika kita memintakan fatwa, gimana nih hati, Ti gimana nih, jalan nggak kita nih? Kata hati, jalan. Berangkat. Mana umroh nggak nih
berangkat umroh, berangkat. Tanyakan fatwa kepada hati kita. Tapi setiap kita mengambil keputusan itu berangkat dari keyakinan dan tidak boleh keraguan-raguan. Sebab Nabi udah mengatakan tinggalkan apa yang meragukan, ya tinggalkan, kerjakan dari yang tidak meragukan. Jadi yang ragu-ragu tinggalkan, penuh berangkat dari sebuah keyakinan. Ya memang segala sesuatu yang ragu-ragu itu setan ya. Apa sih nggak bagus ya Ustaz? Nggak bagus gitu. Jangan ragu-ragu, nggak boleh kita. Ya? Harus yakin segala melangkah hidup ini harus yakin. Ya, seorang suami ketika dia berjalan ya mesti yakin. Seorang istri juga mesti yakin. Ya, semuanya dalam hidup itu kita mesti yakin, tidak boleh ragu-ragu. Karena ragu-raguan itu akan menjauhkan dari kesuksesan dan keberhasilan kita dalam hidup. Bagaimana pandangan Islam mengenai keresahan hati ini? Apakah ada ayat-ayat yang memang Allah sampaikan terkait dengan keresahan hati ini, Ustaz? Ya, memang kan kalau kita bicara tentang keresahan hati, kegalauan, bahwa hidup ini kan sebenarnya ujian. Ya kan? Allah sudah menguji kepada kita. Ya. Apa yang diuji ya oleh Allah kepada kita? Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ya, kata Allah bakal kami uji kalian ini. Ya. Dengan sesuatu ketakutan, ya. Kekurangan, ya. Kekurangan harta, kekurangan jiwa, ya. Semuanya diuji kita oleh Allah. Untuk apa sebenarnya? Untuk melihat siapa yang terbaik. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk diuji, dilihat siapa amal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian. Apakah dengan ujian ini dalam Islam orang itu masih beriman atau tidak? Orang itu masih mendekat atau tidak? Orang itu masih ibadah atau tidak? Jangan-jangan ketika menghadapi persoalan dia menjadi lemah, dia kemudian berputus asa, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi hidup ini memang diuji, dilihat, ya. Emas aja untuk melihat kadar emas itu murni atau tidak, berkualitas atau tidak, maka melalui pembakaran. Ya, kalau udah dibakar, keluarnya hasilnya murni, berarti emasnya benar. Itu ujian. Suami juga diuji, Mas, apa Mas benar sayang sama aku? Apa Mas benar cinta sama aku? Kan diuji dulu dalam hidup. Iya. Oh ternyata, ya kan, setelah melalui proses, oh Mas ternyata nggak cinta sama aku, nggak sayang sama aku, ya kan? Diuji dulu. Allah juga begitu. Jangan-jangan kamu ini hanya ngomong-ngomong doang, manis di bibir, ya kan? Kita diuji bahwa Allah menguji kita untuk melihat kesungguh-sungguhan dan kesabaran kita. Nanti pada hari akhir nanti kita akan ditayangkan semuanya tentang kesungguhan kita, kehidupan kita, amal kita, benar atau tidak. Kalau kita menyatakan hari ini benar-benar bukti, ya, maka kita akan dilihat benar atau tidak pembuktiannya itu. Ustadz, boleh nggak berbagi kisah nih, atau Ustadz punya kisah inspirasi yang bisa dibagikan ke sahabat Duta Sara semuanya, termasuk saya yang ada di sini, Ustadz, mengenai galau, keresahan hati ini, Ustadz? Iya. Jadi begini, ada sebuah inspirasi yang sangat menarik ya. Itu kadangkala saya sampaikan dan ini menjadi sebuah kekuatan dalam hidup dan kehidupan kita. Tahu lobak, buah lobak? Lobak, tahu yang gede, yang putih. Gede itu ya, agak keras itu kan, buah lobak. Bengkuang gitu ya? Bengkuang gitu gede betul, buah lobak itu. Telur, kita sudah tahu semuanya. Kopi apalagi. Kalau kita ambil sebuah eksperimen, ya, masing-masing lobak ini kita taruh di sebuah panci, lalu kemudian kita isi air di dalamnya, lalu kita taruh di atas sebuah kompor, lalu kita panaskan. Lobak, telur, kopi. Ya, masing-masing kita panaskan. Sebelum saya melanjutkan, saya mau tanya, pilih mana? Lobak, telur, apa kopi? Karena saya sukanya telur, jadi milih telur. Milih telur. Baik, ya. Coba kita perhatikan apa yang terjadi ketika lobak dimasukkan ke dalam sebuah panci, lalu direbus dengan air, dipanaskan dia, yang tadinya keras menjadi apa? Lembek.
lembut, ya. Itu gambaran hidup. Orang tadinya semangat, kuat, energik, idealis, punya kekuatan yang begitu dahsyat. Ketika diuji dengan persoalan yang terus-menerus tanpa kunjung selesai, apa yang terjadi? Lembek, putus asa, nggak semangat lagi, galau, nggak kuat. Bahkan banyak yang depresi. Itu kalau milih lobak. Coba kita lihat telur, asalnya mudah pecah. Ketika melalui proses pembakaran dan perebusan, telur yang asalnya mudah pecah jadi apa? Jadi keras. Jadi keras. Itu model orang ketika menghadapi masalah, itu keras, susah dibilangin. Ya saya Bang Ustadz. Terkadang hidup begitu, kita dinasihatin, dikasih tahu, nggak mau dengar orang itu. Gitu ya. Nah, kopi yang ketiga itu adalah padat, tapi ketika melalui perebusan, pembakaran, dia menjadi mencair dan mengeluarkan aroma. Kopi, udah ngopi belum? Ya, begitu nikmat ya, mengeluarkan aroma. Hidup kita memang harus begitu. Jadi harus seperti kopi. Kopi. Oh, Ya. tapi Menyenangkan, mengembirakan. Ya. Kopi kan pahit. Gimana dong? Ya kan membuat menjadi sebuah kenikmatan dan kebahagiaan dalam hidup. Bagaimana hidup kita ini supaya baik? Nabi mengajarkan kepada kita an-nasru ma'as sabr. Pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Allah akan menolong hambanya ketika seseorang itu sudah mengalami ujian dan cobaan yang terus menerus. Pasti akan datang pertolongan dari Allah. Jangan takut, jangan khawatir. Tapi kayaknya kalau minta sabar terus ada aja ujiannya Ustaz. Begitu. Tunggu. Wal faroju ma'al karobi. Dan jalan keluar bersama kesulitan. Pasti, ya kan? Ada jalan keluar. Asal yang penting kita pernah mengalami kesulitan. Wa inna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan kemudahan. Gitu. Gak selamanya kita menangis, pasti akan kita tertawa. Makanya kadang-kadang saya tuh kalau lagi sholat tuh gak pernah minta sabar sama Allah. Karena kalau minta sabar kayaknya ada aja ujian yang membutuhkan kesabaran Ustaz. Betul, ya kan? Sabar kita, ya. Karena apa? Gitu ya? Allah menyukai orang-orang yang sabar. Ya, ya, tunggu jalan keluar. Kita kadang-kala kan, kapan Ma? Kapan Pa? Udah capek, udah lelah. Tidur SSSS. Sangat susah, selonjor. Sangat susah selonjoran. Apa tuh? Ya, nggak kayak pengen kayak orang-orang. Ya kan, makan di restoran, tidur yang enak, rumah yang nyaman, uang banyak. Sampai kapan hidup seperti ini? Sabar. Hilang kesabaran, sabar. Sabar. Ya, sabar. Ya kan? Suami suka bilang, ya Pak, kapan kalau begini saya mau ganti suami? Sabar. Ya, sabar. Iya, kan? Baik. Jadi selain hati, sabar juga ya teman-temannya, ini sangat penting dalam apa ya? Dalam menghilangkan rasa kegalauan di hati kita. Begitu ya Ustadz ya? Betul. Baik. Jadi setelah kita berbincang-bincang, ini kesimpulan yang bisa Ustadz bagikan ke sahabat Duta Sahara semua lainnya ini apa nih Ustadz? Mengenai keresahan hati atau galau? Bahwa hidup kita ini singkat dan sementara. Tidak ada yang bisa lolos dalam kehidupan ini tanpa melalui proses ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan ini menjadikan kita lebih dewasa, lebih bijak, untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadapi setiap persoalan dengan baik, dekatkan diri kepada Allah, belajar tenang, belajar menyerahkan, berserah diri kepada Allah. Pasti disitulah nikmat dari akhir perjalanan kita menjadi manusia yang kuat, manusia yang tangguh, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat Duta Sahara semuanya, demikian penjelasan dari Ustadz Zulfahmi mengenai keresahan hati atau kegalauan yang saat ini sedang melanda saya atau mungkin teman-teman Duta Sahara lainnya. Semoga kegelisahan dan ketidaktenangan di hati kita ini bisa hilang semuanya sahabat-sahabatnya. Pesan saya, jika tidak ada pundak untuk bersandar, setidaknya masih ada lantai tempat kita bersujud. Maka berdoalah kepada Allah. Terima kasih Ustadz Zulfahmi atas kehadirannya di studio Duta Sahara hari ini. Semoga di lain kesempatan nanti kita bisa ketemu Ustadz ya. Dan Ustadz selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah. Amin. Supaya bisa menemani teman-teman Duta Sahara lainnya di sini untuk berbagi ilmu. Yang mana ilmunya tersebut pasti bermanfaat dan kita bisa upgrade diri bareng-bareng di sini. Terima kasih sahabat Duta Sahara lainnya. Sampai ketemu lagi dengan Wandan. Bye-bye.